Yang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sekarang adalah materi atau pertemuan kuliah kita yang ke-8, artinya setelah UTS ya. Saya melanjutkan kuliah yang sebelum UTS setelah diajarkan oleh Pak Solihin. Gimana kemarin UTS-nya Pak Solihin? Soalnya susah atau gampang-gampang? Susah. Padahal saya biasanya lebih susah daripada Pak Solihin. Gimana ini? Oke. Pertemuan ke-8 kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan penduga titik, biasanya itu point estimator bahasa Inggrisnya. Nah, kaitan materi kali ini, pertemuan ini dengan pertemuan sebelumnya atau bahkan materi kuliah sebelumnya adalah yang pertama adalah terkait distribusi khusus. Ini sudah kalian pelajari di mata kuliah Statistika Matematika 1 di semester sebelumnya. Mungkin beberapa dari kelas ini sudah bertemu dengan saya di kelas BC kemarin, mungkin beberapa yang belum. Oke, kita telah belajar tentang yang disebut distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Ada banyak macamnya, ada seragam, bernoulli, binomial, dan seterusnya. Untuk yang kontinu ada distribusi seragam juga, gamma, norma, dan lain-lain. Selain itu, kuliah hari ini ada hubungannya juga dengan materi sebelumnya yang diajarkan oleh Pak Solihin, yaitu tentang konsep sampel acak, yaitu merupakan pool acak yang bersifat independen dan berdistribusi sama atau IID gitu ya. Oke. Kita belajar tentang materi penduga titik itu motivasinya seperti apa sih? Nah, terkadang kita di prodi matematika ini atau di prodi lain biasanya itu kalau melaksanakan tugas akhir biasanya ada yang bekerja dengan data, mengumpulkan data. Nah, data itu kan terkadang kita tidak tahu distribusinya. Nah, itu biasanya dengan caranya. Biasanya itu kita sudah tahu distribusinya, tapi tidak tahu parameter dari distribusi itu. Nah, inilah motivasi kita belajar di kuliah ini. Nah, sebagai contoh, ada distribusi Poisson, ini biasanya kita temukan pada data-data jumlah kecelakaan di jalan raya. Ada juga distribusi eksponensial, biasanya itu data-data lama kita dalam lama mesin pencari waktu. Kemudian ada distribusi normal, ini biasanya adalah data-data terkait dengan nilai ujian suatu kelas gitu ya. Nah, karena kita sudah tahu distribusinya, datanya sudah ada tapi tidak tahu parameternya. Inilah tujuan kita kuliah hari ini, yaitu untuk mengestimasi parameter tersebut. Sebelum lanjut ke materi slide selanjutnya, apakah sudah cukup paham sampai di sini? Sudah paham beneran? Ya udah kalau gitu ya. Kita lanjutkan. Untuk menghemat waktu juga. Ya, siap. Nah, materi sekarang merupakan materi yang sangat penting di ilmu statistika matematika, yaitu penduga titik. Definisinya adalah suatu fungsi yang merupakan rangkuman dari informasi sampel. Di sini disebut statistik. Nah, formalnya fungsi T ini disebut sebagai penduga titik dari parameter theta. Nanti kita gunakan itu. Berikutnya. Nah, di dalam teori penduga titik kita memerlukan suatu metode untuk menentukan estimator titiknya. Nah, di kuliah ini kita akan mempelajari dua metode. Yang pertama adalah metode moment dan yang kedua adalah metode maksimum likelihood. Untuk kuliah hari ini kita akan belajar tentang metode moment. Metode moment pertama kali diperkenalkan oleh Carl Pearson, yang mana ini adalah seorang statistikawan yang sangat terkenal. Kalian belajar statistika matematika harusnya tahu dengan orang ini. Karena apa? Karena orang ini adalah orang yang pertama kali mengawali ilmu statistika matematika. Selain itu, beliau ini adalah orang pertama yang mendirikan departemen statistik di suatu universitas. Jadi beliau ini orang sangat penting di statistik. Metodenya adalah kita menyamakan antara momen populasi, yaitu EX pangkat K, dengan momen sampel.
Setelah kita samakan momen populasi dan momen sampel itu, kita selesaikan sistem persamaannya itu untuk mencari nilai parameter tetanya gitu. Oke. Sekarang kita pelajari contoh soal berikut ini. Nah, pertama diberikan sampel acak X1, X2, Xn yang berdiri kosong dengan parameter lambda. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan penduga titik untuk nilai parameter lambda ini. Pertama, kita tentu perlu ingat distribusi Poisson di StatMat 1 semester lalu, bahwa distribusi ini memiliki fungsi massa peluang, yaitu fx sama dengan 1/x faktorial, lambda pangkat x dan e pangkat minus lambda. Oke, ada yang tahu apa namanya momen ke-1 dari distribusi Poisson? Jangan lihat slide dulu ya, pura-pura aja nggak tahu. Oke, untuk mencari momen ke-1 alias EX itu, kalian di semester lalu menggunakan cara apa? Cara manual pakai sigma itu, atau cara itu yang lain? Tahu nggak cara lain yang lain apa? Nggak tahu. Oke. Perlu saya ingatkan bahwa caranya adalah dengan salah satunya menggunakan fungsi membagi momen ya. Masih ingat MGR? Masih ingat nggak, Dennis? Waduh. Kemarin kamu nggak saya ajar ya kelasnya ya? Diajar siapa? Dosennya sering pergi ya, Pak. Waduh. Nah itu ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa di semester lalu momen ke-1 populasi dari distribusi Poisson adalah lambda. Nah, momen populasi ini kita samakan dengan momen sampel. Nah, setelah kita samakan lambda dengan 1/n sigma x ini, kita akan peroleh hasilnya, nilai tadi masuk. Oke, berikut adalah latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Karena kondisi kelasnya kurang kondisif, jadi kita kuis hari ini. Silakan keluarkan sebuah kertas. Oke. A few moments later. Oke, kita akan baca waktu kuisnya selesai. Sekarang tolong lembar kertasnya ditukarkan dengan teman sebelah, kita korsi bareng-bareng. Berikut adalah kunci jawaban kuis kali ini. Oke. Sudah ya? Oke. Dikoreksi nanti dikumpulkan ke saya nilainya. Oke. Kesimpulan kuliah hari ini adalah bahwa metode momen itu caranya kita menyamakan momen populasi dengan momen sampel. Setelah itu, setelah kita ketemu persamaannya, kita cari solusi untuk mencari nilai parameter theta tadi itu. Oke, sebagai penutup, ini untuk latihan mandiri di rumah dikerjakan, kita bahas minggu depan gitu ya. Oke, sebelum kuliah saya tutup, saya peringatkan bahwa minggu depan kita akan belajar metode selain metode momen, yaitu metode maksimum likelihood untuk menentukan penduga titik. Oke, terima kasih. Saya harap materi kali ini sudah tersampaikan dengan cukup jelas. Kalau belum cukup jelas, silakan datang ke kantor saya marahi. Oke. Baik, terima kasih. Saya kira sampai jumpa.